Sobat Rimba, kita berjumpa lagi. Jadi di kali ini saya akan membahas tentang tanaman. Jadi secara kebetulan beberapa minggu lalu itu saya melakukan reboisasi di tempat ini. Kurang lebih tempat reboisasi itu 2 km dari sini. Dan di tempat ini kita itu menaruh bibitnya sehari sebelumnya. Saat menaruh bibit di tempat itu, tangan saya itu tidak sengaja memegang sesuatu yang rasanya itu seperti lateng, seperti disengat gitu. Tetapi sakitnya itu kalau lateng saya pikir segitu ya. Tetapi ini rasa sakitnya itu sekitar mungkin 10 kali lipatnya dari lateng. Kan penasaran apa ini gitu, tapi saya tidak menyadari tanaman apa yang menyengat saya. Saya pikir lateng gitu saja. Tapi saya cari-cari kok nggak ada latengnya kan gitu. Saya terus kan reboisasi, pulangnya, terus kemudian hari berikutnya dan selanjutnya sakitnya itu belum sembuh bahkan hingga hari ini. Jadi kalau dipegang gini itu rasanya itu masih kayak gini, bahkan sampai luka-luka begini. Dan kesentuhnya itu cuma sedikit sebetulnya, di jari 2 ini saja, 3 tapi yang ini sedikit sekali yang kena. Kan penasaran apa ini gitu ya, tak datangi lagi. Seminggu setelahnya saya datangi dari kejadian itu. Kemudian saya cari-cari, ternyata ada tanaman berbulu begitu. Kemudian saya pelajari dari kita, ternyata identik sekali dengan tanaman yang kalau di Australia disebut dengan gimpi-gimpi. Akhirnya saya tanyakan ke orang-orang lokal di Bali, di tempat ini, sekitar sini, itu orang sini menyebutnya itu latengiu kalau di Bali bahasa Bali. Kemudian saya pelajari lagi, ternyata pertumbuhannya di sini banyak sekali latengiu atau gimpi-gimpi itu. Nah, ternyata juga gimpi-gimpi ini jika ke barat, maksudnya dari Bali ke barat, yaitu di Jawa, Sumatera, dan lain-lain itu, saya belum pernah menjumpainya. Tetapi setelah saya cari-cari dan ingat-ingat masa yang lalu gitu, di timur Indonesia ini bagian timur Indonesia terutama dari Bali, tengah gini ke Bali, kemudian ke Lombok, kemudian ke Sumbawa, sampai ke Sumba, bahkan sampai ke Australia. Dan di Australia yaitu tadi tanaman ini disebut dengan gimpi-gimpi. Di Australia, gimpi-gimpi ini beberapa dekade lalu, bahkan mungkin hingga hari ini, tetapi tidak tahu juga ya. Ada berita bahwa gimpi-gimpi ini sampai mengakibatkan orang meninggal karena terkena racunnya itu di bagian yang vital, terutama di leher. Waktu itu ada berita yaitu di leher yang kena itu. Jadi racun ini dia itu tidak seperti lateng, beneran tidak lateng. Kalau lateng itu bulu, dia masuk kemudian dia akan keluar kan, atau rasanya itu setelah keluar itu akan hilang, benar-benar hilang. Karena kita penjajah rimba teman-teman juga kan pasti sering kena lateng itu. Tapi rasanya beberapa hari gitu, 2 hari gitu sudah hilang. Tapi gimpi-gimpi ini ternyata dia itu selain punya bulu yaitu duri-duri yang sangat kecil itu, dia itu punya getah. Lah, getahnya inilah yang beracun. Masuk duri-duri kecil itu masuk, sakitnya kayak gini rasanya. Kemudian yang mengakibatkan awet rasanya bahkan hingga sampai menyebar ke pembuluh darah masuk ke pembuluh darah atau menyebar ke tubuh itu adalah getahnya, getah dari gimpi-gimpi itu. Dan lagi
di Australia ada juga berita, atau mungkin di sekarang sudah tidak dikembangkan, tapi kita tidak tahu ya, karena hukumnya berbeda. Tanaman ini pernah dikembangkan sebagai senjata biologi karena efeknya yang mematikan itu tadi. Jadi setelah tahu begini, untuk teman-teman penjelajah rimba, mohon hati-hati dengan tanaman ini, terutama yang di Bali dan di Lombok, Sumbawa, dan terus ke timur. Mohon hati-hati jika ada tanaman ini atau berjumpa tanaman ini, lebih baik kita menghindarinya supaya kita itu tidak cedera, karena saya benar-benar mengalaminya. Rasanya itu loh, sakitnya bukan main, dan bertahannya itu 1 bulan lebih. Maka sudah saya obati, efeknya masih kerasa hingga hari ini. Lebih baik yaitu tadi, kita menghindar jika bertemu dengan tanaman ini. Lebih baik kita akan cari aman gitu saja. Jadi semoga info sedikit ini bisa tersampaikan ke teman-teman, khususnya yang suka ke hutan, untuk lebih berhati-hati jika bertemu dengan ini. Lebih baik yaitu tadi, menghindar supaya tidak cedera, karena efeknya itu sangat lama dan benar-benar mematikan kalau kita kena di tempat-tempat yang vital, terutama di leher dan tempat-tempat vital lainnya, apalagi mata. Jangan sampai ya. Semoga bermanfaat, dan kita yang satu hobi sebagai penjelajah rimba, semoga saling bisa mengingatkan supaya kita happy ending. So, hobi kita tersalurkan dan kita pulang dengan selamat. Jadi pada dasarnya itu mereka sama seperti lateng, punya bulu ya, kayak gini, kayak ini, bulu seperti ini. Ini deh yang apa namanya, menancap ke kulit kita itu ya, ini nih, bulu-bulu yang putih-putih ini. Dan jika disentuh, ini lepas ya, ini lepas nih, bulu-bulu ini lepas, maka dia akan mengeluarkan getahnya. Nah kan, tapi dalam volume yang sedikit, dan sedikit pun itu sudah cukup untuk menyalurkan racun ke tubuh manusia. Oh iya, ini dia itu perbedaannya, dia sangat kaku ini dia loh, sangat kaku kayak gini. Jadi kalau dia lepas, nah kan, langsung dia mengeluarkan getah. Ya, logikanya kayak tanaman kepotong gitu, mengeluarkan getah. Jadi ini saat durinya lepas, nah dia langsung mengeluarkan getahnya, dan getahnya itu yang masuk ke tubuh dari manusia.